Perkenalkan, nama saya Siti Rahmah dengan NIM 2207100057. Pada video kali ini, saya akan membahas teori belajar John B. Watson. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Hatunufus SPDI MPD. Sebelumnya, siapa itu John Brother Watson? John Brother Watson dilahirkan di Granville pada 9 Januari 1878 dan wafat di New York pada tanggal 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di Universitas of Chicago dan memperoleh gelar PhD. John Watson dikenal sebagai pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Karyanya yang paling terkenal adalah Psychology as the Behaviorist View It yang diberikan di Universitas Columbia pada tahun 1913. Menurut Watson, dalam beberapa karyanya, psikologi haruslah menjadi ilmu yang objektif. Oleh karena itu, ia tidak mengakui adanya kesadaran yang hanya diteliti melalui metode introspeksi. Watson juga berpendapat psikologi harus dipelajari seperti orang mempelajari ilmu pasti atau ilmu alam. Peran Watson dalam bidang pendidikan cukup penting. Mengapa demikian? Karena Watson menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkah laku. Ia percaya bahwa memberikan kondisioning tertentu dalam proses pendidikan akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak perlu diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Watson mengakui bahwa adanya peran pewarisan melalui keturunan atau hereditas di samping pengakuannya yang sudah atas adanya refleks-refleks bawaan. Ia mengemukakan bahwa ada 3 pola reaksi emosional yang bersifat bawaan. Yang pertama itu cinta, yang kedua itu kemarahan, dan yang ketiga adalah ketakutan. Konsep behaviorisme menurut John B. Watson. Yang pertama, teori belajar SR atau stimulus respon. Teori belajar SR atau stimulus respon yang langsung ini disebut juga dengan koneksionisme menurut Carnegie dan behaviorisme menurut Watson. Namun dalam perkembangannya, besarnya koneksionisme juga dikenal dengan psikologi behavioristik. Yang kedua yaitu teori perubahan perilaku atau belajar. Dalam kelompok behaviorisme ini, manusia sebagai produk lingkungan. Segala perilaku manusia sebagian besar akibat pengaruh lingkungan sekitarnya. Lingkunganlah yang membentuk kepribadian manusia. Hubungan langsung antara stimulus yang datang dari luar dengan respon yang ditampilkan oleh individu. Hubungan stimulus eksternal tersebut dengan respon meliputi diantaranya yang pertama dorongan, yang kedua rangsangan atau stimulus, yang ketiga penguat atau reinforcement. Eksperimen teori John B. Watson. Dalam suatu percobaan yang kontroversial di tahun 1921, Watson dan asisten risetnya Rosalie Rayner melakukan eksperimen-eksperimen tentang perasaan takut pada anak dengan menggunakan tikus. Albert adalah seorang bayi yang Watson gembira dan eksperimen terhadap seorang bermain seorang bayi tikus putih berbulu halus. Dalam eksperimennya, Watson memulai proses pembiasaannya dengan cara memukul sebatang besi dengan sebuah palu setiap kali Albert mendekati dan tidak lama kemudian Albert menjadi takut terhadap tikus putih juga kelinci putih. Bahkan terhadap semua benda putih, termasuk jaket dan Eksperimen topeng Albert Sinterklas dengan yang tikus berjenggot putih kesayangannya bukan saja membuktikan betapa mudahnya membentuk atau mengendalikan manusia, tetapi juga melahirkan metode pelaziman klasik classical conditioning. Kekurangan dan kelebihan teori pembelajaran John B. Watson. Yang pertama, kelebihan. 1. Dilandaskan dengan eksperimen. Kedua, itu konsepnya mudah dimengerti dan dipahami serta dilakukan. Selanjutnya, kekurangan. 1. Karya-karyanya yang masih dipengaruhi Ivan Pavlov. Yang kedua, eksperimennya masih dipertanyakan secara etika. Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam video ini,
maka dapat disimpulkan bahwa manusia dapat belajar takut terhadap stimuli yang sesungguhnya tidak menakutkan. Namun, ketika stimuli tersebut berasosiasi dengan pengalaman yang tidak menyenangkan, ternyata menjadi menakutkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.